Balik lagi suara Niko, lanjut kita bahas soal OSN Astronomi tahun 2025 ke nomor 2 yaitu tentang bintang sirkumpolar. Dua orang pengamat mengobservasi sebuah bintang yang sama. Posisi pengamat pertama berada di bumi belahan utara dan mengamati bintang tersebut sirkumpolar atau tidak pernah terbenam. Jika pengamat kedua mengamati bintang tersebut mengalami terbit dan terbenam, maka dapat disimpulkan apa? Posisinya ya, posisi pengamat kedua ini relatif terhadap yang pertama itu bagaimana? Oke, ini kaitannya tentang bintang sirkumpolar, tapi sebelum kita bahas lebih detail, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Daniko, bisa join membership-nya. Kita bahas bintang sirkumpolar itu seperti yang udah ditulis di soal sih. Itu bintang yang tidak tenggelam. Wih, kok bisa? Ya, tapi ini khusus untuk bintang tertentu di wilayah tertentu. Syaratnya adalah bintang itu deklinasi dan lintang pengamat jumlahnya lebih dari 90 derajat. Oke, kombinasi dari keduanya ya. Delta dan juga C-nya, deklinasi dan juga lintang harus lebih dari 90 derajat. Oke. Kita coba lihat lebih detail pakai simulator aja ya. Oh ya, by the way, simulator ini udah Niko share bagi teman-teman member di Black Hole ya. Kita lihat, misal ada seorang pengamat yang ada di mana nih? Osaka misalnya, di Jepang kayak gini ya. Terus kita taruh bintang. Kita taruh bintang random. Nah, kayak gini. Di sini misalnya ada bintangnya. Terus kita animasikan. Kita percepat. Set. Nah, bagi orang yang tinggal di sini di lintang 37,6 utara, bintang ini kayak gini. Wah, ini randomnya tadi ya. Oh, pas nih. Bintangnya tidak terbenam. Kita utarain lagi deh. Set, misalnya kayak gini ya. Wah, ini. Kalau kita berada di wilayah ini, melihat bintang dengan deklinasi ini 62,7 derajat, maka bintang ini kita lihat, oh mau terbenam tapi nggak nyampe horizon, naik lagi dan seterusnya. Bintang ini namanya sirkumpolar. Polar itu kan artinya kutub ya, sirkum itu circling, mengelilingi. Dia mengelilingi kutub aja, nggak terlihat terbenam. Seperti yang udah Niku bilang tadi, syaratnya adalah deklinasi, ini bintangnya tadi, berapa deklinasinya, dan juga lokasi pengamat, lintang pengamatnya totalnya lebih dari 90 derajat. Kalau tidak lebih dari 90 derajat bagaimana? Misal, objek yang sama, bintang yang sama, dilihat di mana nih misalnya Indonesia. Maka bintang ini seperti matahari, terbit, lalu terbenam. Gitu ya. Terus, apa jadinya kalau pengamatnya lebih ke selatan lagi? Set, kayak begini. Kita lihat ya bintangnya bagaimana ya. Lu tidak terlihat. Di lintang ini, di pengamat ini, bagi pengamat di lintang berapa nih? 34,8 south, selatan ya. Bintang yang tadi itu tidak akan terlihat. Karena kalau mau terbit dia nggak nyampe horizon. So, kalau kita lihat, nah bagi pengamat di selatan, maka bintang yang sirkumpolar adalah juga bintang yang di selatan. Misalnya udah Niko tambah satu lagi bintang yang di sini, wah pas. Maka dia sirkumpolar. Oke. Terus tambah satu lagi, misalnya letaknya di sini nih. Ups, nah kayak gini. Misalnya deklinasinya adalah minus 47. Maka bintangnya terbit dan juga terbenam. Oke. Terus kalau bintang yang di utara dengan deklinasi 62 tadi, oh tidak terbit dan juga tidak terbenam. Jadi ada 3 kemungkinan ini ya. Bisa sirkumpolar, tidak terbit dan juga tidak terbenam. Bisa juga terbit dan terbenam. Bisa juga tidak terbit dan juga tidak terbenam. Gitu ya, tidak akan terlihat bintang ini di lokasi tersebut. Oke. Terus kita langsung balik lagi aja ke soal. Tadi mengamati bintang yang sama. Pengamat pertama melihat bintang itu sirkumpolar, tapi pengamat kedua
melihat bahwa bintang itu terbit dan juga terbenam. Kayak tadi ya, kayak tadi persis sih. Misal udah Niko ulangin tadi aja deh. Set, pindahin ke atas karena tadi di utara deh. Set, misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Misalnya bintang ini. Nah, kita lihat bahwa bintang ini sirkumpolar bagi pengamat di wilayah segini, 40-an tadi ya. Terus, kalau bintang yang sama dilihat dari lokasi yang berbeda, oke, misalnya kita pindah nih ke kiri dan ke kanannya, misalnya bujurnya kita pindah, ya tidak akan berubah. Bintang itu tetap sirkumpolar. Jadi, lokasi bujur itu tidak mempengaruhi apakah bintang itu sirkumpolar atau tidak. Kesimpulan pertama. Yang kedua, kita pindahin secara lintang. Kita makin ke utara, oh ya makin sirkumpolar dong. Makin ke selatan, selatan, set, sampai di sini, nah bintangnya terbit dan juga terbenam. Gitu ya. Artinya, kalau pengamat kedua di sini melihat bahwa dia terbit dan terbenam, maka kesimpulannya lintang pengamat kedua ini pasti lebih kecil daripada lintang pengamat pertama. Alias pengamat kedua ini lebih mendekati khatulistiwa. Gitu ya. So, dari penjelasan tadi, udah jelas bahwa the answer is D. Posisi pengamat kedua berada di selatan pengamat pertama. Mendekati khatulistiwa ibaratnya gitu ya. Nah, muncul lagi nih tentang sirkumpolar ya. Konsep yang menarik karena dari observasi bintang kelihatan, bintang ini tidak terbit dan juga tidak terbenam ternyata gitu ya. Istilahnya adalah sirkumpolar. Oke. Terus jangan lupa cek playlist Bola Langit untuk mempelajari soal-soal yang mirip dengan ini. Karena tentang sirkumpolar ini juga pernah keluar di tahun 2024. Konstelasi yang waktu itu ditanya. Terus di tahun 2018, nah ini bintang yang sirkumpolar yang ditanyakan di 2018, nomor 14. Boleh dipelajari ya. Terus challenge. Udah Niko udah siapin satu pertanyaan challenge. Ada dua kota, Copenhagen dengan 55 derajat utara lokasinya, terus Taipei 25 derajat lintang utara, dengan kondisi bintangnya seperti ini. Nah, mana nih jawaban yang benar gitu ya. Dan seperti biasa pembahasannya udah Niko kasih buat member ya. Terus kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanya aja, mari kita diskusi. Biar sama-sama belajar. Terus tetap semangat belajarnya dan semoga pembahasan ini membantu buat belajar kalian. And see you on the next number. Alhamdulillah.